Pihak berwajib juga menemukan adanya kandungan sianida dalam sisa teh dan sendok yang digunakan untuk mengaduk teh serta kopi. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Baru-baru ini, ketenangan desa Prajenan, Metro Yudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terusik. Beredar kabar, ada seorang warga desa yang tega menghabisi keluarganya sendiri dengan memberikan zat berbahaya ke dalam es dawet. Putranya itu tega melakukan aksi di luar nalar manusia terhadap ayah, ibu, dan kakak perempuannya sekaligus, sehingga membuat ketiganya harus meregang nyawa. Sebelum menunjuk kisahnya, AA mau ngasih tahu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan juga bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, komen, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian nggak akan ketinggalan. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Senin 28 November 2022, tepat di pagi hari, sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Ibu Sartina, 47 tahun, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Bapak Abbas, ditelepon oleh Dio, anak kedua majikannya. Dio menyuruh Ibu Sartina untuk segera datang ke rumahnya karena telah terjadi sesuatu yang gawat. Ibu Sartina, yang memang gak menginap di rumah majikannya itu, segera berangkat ditemani anaknya dengan sedikit tergesa-gesa. Begitu dia sampai di rumah tersebut, Ibu Sartina menemukan tubuh Pak Abbas, Ibu Heri, dan Dea kakak perempuannya dalam kondisi pingsan di kamar mandi berbeda yang ada di dalam rumah itu. Dia kemudian menggotong tubuh mereka dan menidurkannya di kasur, dibantu oleh anaknya dan anak kedua majikannya yang bernama Dio. Menurut Ibu Sartina, tubuh ketiganya saat itu masih dalam kondisi hangat, walaupun dia juga nggak bisa memastikan apakah mereka masih bernafas atau enggak. Dia pun sempat mengoleskan minyak kayu putih dengan tujuan agar mereka cepat sadar. Namun karena beberapa saat ketiganya nggak kunjung sadar, Dio pun kemudian membawa ketiganya ke rumah sakit Merah Putih di kota Magelang. Sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban udah gak bernyawa. Petugas rumah sakit yang merasa curiga dengan kondisi ketiganya mencoba mencari tahu penyebab awalnya kepada Dio, karena bisa dibilang Dio adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun saat dimintai keterangan, Dio selalu berkelit gak tahu. Petugas pun akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi, dan saat polisi melihat keadaan para jenazah, polisi curiga jika mereka kemungkinan telah diracun. Untuk mencari tahu penyebab pasti kematian para korban, polisi pun ingin melakukan otopsi terhadap jenazah ketiganya. Semua anggota keluarga besar setuju, namun Dio, sang anak kedua, menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dia ingin memakamkan anggota keluarganya itu dengan sesegera mungkin. Melihat hal ini, tentu aja membuat polisi menjadi semakin curiga dan ada yang gak beres dengan menghilangnya nyawa para korban. Apalagi gelagat Dio waktu itu agak mencurigakan. Untuk ukuran orang yang habis kehilangan anggota keluarganya, apalagi hitungannya ini adalah seluruh anggota keluarganya, harusnya Dio itu terpukul sedih, syok, atau sewajarnya orang kehilangan. Akan tetapi Dio ini berbeda. Dia terhitung sangat senang dan gak ada raut sedih sama sekali. Polisi yang udah berpengalaman dengan bahasa tubuh Dio segera mengamankan Dio untuk diinterogasi secara intensif. Selain itu, polisi juga mencoba mencari keterangan dari saksi-saksi, termasuk Ibu Sartina, asisten rumah tangga keluarga itu. Apalagi dia juga termasuk saksi yang ikut membawa korban ke rumah sakit. Menurut Ibu Sartina, selama dia bekerja di rumah keluarga tersebut, korban gak pernah mengeluh sakit berat. Namun 3 hari yang lalu, para korban ini sempat mengalami keracunan, yaitu dari es dawet. Kala itu menurutnya Dio, anak laki-laki majikannya, membelikan es dawet untuk keluarga dan beberapa orang lainnya. Nah, setelah minum es dawet itu, baik Pak Abbas,
Ibu Harry, maupun Dea sempat merasa mual. Namun waktu itu segera berobat dan menurutnya udah sembuh. Mendapatkan keterangan tersebut, polisi segera mengkonfrontasi Dio untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dio yang merasa terdesak pun akhirnya menceritakan semuanya dan mengakui perbuatannya bahwa memang dialah yang telah memberikan zat berbahaya kepada ketiga anggota keluarganya itu hingga meregang nyawa. Awalnya kehidupan keluarga itu harmonis dan damai-damai aja. Bahkan menurut warga sekitar, keluarga tersebut selalu terlihat bahagia dan tergolong aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Abbas Asyar, 58 tahun. Ibunya bernama Riani, 54 tahun. Kakak kandungnya bernama Dea Kairunisa, 24 tahun. Dan Diodapa Syadila, 22 tahun. Semua bermula saat sang ayah bekerja di KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah purna tugas atau pensiun pertanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Praktis sejak saat itu, semua kebutuhan rumah tangga tersebut hanya ditopang oleh uang pensiunan sang ayah karena anggota keluarga yang lainnya nggak bekerja. Padahal kebutuhan keluarga mereka cukup tinggi karena Pak Abbas diketahui memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan berkala. Anak pertama mereka yang bernama Dea awalnya bekerja di PT KAI Yogyakarta. Namun karena suatu hal, dia keluar dan sampai sekarang belum bekerja kembali. Sedangkan Dio, anak kedua mereka yang telah berumur 22 tahun, kemudian diberi wejangan agar segera mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi rupanya, nasihat itu memicu sakit hati Dio karena dia merasa terbebani serta merasa gak adil. Kenapa hanya dia yang disuruh mencari pekerjaan, sedangkan kakaknya enggak? Karena itulah, entah setan apa yang merasukinya. Kemudian dia mulai merencanakan untuk menghabisi keluarganya dengan cara memberikan zat berbahaya. Dio pun kemudian membeli jenis zat berbahaya arsenik secara online sebanyak 10 gram. Pada tanggal 23 November, Dio berpura-pura membelikan es dawet untuk seluruh anggota keluarganya dan beberapa orang lainnya. Nah, dari situlah kemudian Dio menaburkan zat berbahaya arsenik tersebut ke dalam gelas es dawet yang diberikannya kepada ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Reaksi mereka saat itu adalah mual-mual dan muntah. Namun mereka segera sembuh setelah sempat berobat. Rupanya, dosis racun yang diberikan terlalu sedikit, sehingga hanya itu reaksinya. Merasa gagal dengan aksi pertamanya, Dio kemudian membeli kembali zat berbahaya secara online. Namun kali ini, dia membeli jenis cyanida sebanyak 100 gram. Pagi harinya, Senin 28 November 2022, saat Dio melihat sang ibu sedang menyiapkan minuman, yaitu teh dan kopi untuk anggota keluarganya, dia pun merasa mendapatkan kesempatan lagi. Dia mulai mengawasi keadaan, dan saat dia melihat sang ibu keluar dari dapur, Dio diam-diam menyelinap ke dapur dan segera mencampurkan masing-masing 2 sendok cyanida ke dalam gelas kopi dan teh. Setelah mengaduk dan memastikan bahwa zat berbahaya itu larut dengan sempurna, Dio pun keluar dari dapur. Beberapa saat kemudian, setelah ayah, ibu, dan dia kakaknya meminum kopi dan teh itu, ketiganya langsung merasakan efek yang sama, yaitu mual dan muntah parah. Mereka pun kemudian ditemukan pingsan di dalam kamar mandi yang berbeda di rumah itu. Saat itulah Dio menelpon asisten rumah tangganya. Keterangan Dio yang diperkuat dengan hasil otopsi yang menyatakan memang menemukan zat berbahaya cyanida di dalam tubuh ketiga korban. Pihak berwajib juga menemukan adanya kandungan cyanida dalam sisa teh dan sendok yang digunakan untuk mengaduk teh serta kopi. Jenis zat berbahaya ini tergolong sangat mematikan, apalagi jika tertelan dengan dosis yang sangat tinggi. Reaksinya dari waktu minum sampai mematikan antara 15 menit sampai 30 menit. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menyatakan bahwa sejumlah organ dalam para korban
memerah seperti terbakar karena reaksi kandungan zat berbahaya tersebut. Atas semua perbuatannya, Dio kemudian dijerat pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Namun karena kasus ini baru banget terjadi, proses hukum dan penyelidikan kasus ini masih terus dilakukan. Nah, itulah dia cerita tentang seorang anak yang tega menghabisi ayah, ibu serta kakak perempuannya gara-gara cuma dinasehati untuk segera menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Semoga kita semua terhindar dari orang gila yang gak punya perasaan seperti itu. Heran banget ya AA. Dari penutupan akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, kenapa banyak banget nih kasus di luar nalar pikiran? Sebenarnya ada apa dengan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia? Coba deh diskusi sama AA di bawah ya. Oh ya, AA mau ngasih tahu nih. Dengan kalian menonton semua video AA, secara nggak langsung kalian udah berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kayak sekarang, AA lagi donasi buat yayasan yatim piatu. Pokoknya kedepannya bakal nggak terbatas deh yang bakal dibantu. Buat kalian AA ucapkan hatur nuhun, karena selama ini udah mau nonton dan stay ya. Dan kalau emang kalian nggak bisa nonton nggak apa-apa kok. AA maklumi aja ya. Oke, pokoknya terima kasih banget buat kalian. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.